Selanjutnya nomor 22 akan diberikan pertanyaan. Mohon tenang. Dan juri yang akan memberikan pertanyaan adalah Bapak Alim Niodi. Kami persilakan. Disruption adalah sesuatu yang akan digunakan dalam kehidupan budaya kita. Apa yang akan saudara lakukan agar budaya lokal yang terekspresi dalam produk-produk UMKM tetap berkelanjutan? Terima kasih. Baik, cukup jelas pertanyaannya. 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, di tahun 2021 saya mewakili Indonesia ke Bangkok, di mana saya menjadi representatif Indonesia memperkenalkan Gorontalo melalui adat-adat Gorontalo. Hal ini merupakan kesempatan saya untuk mempromosikan daerah. Dengan cara seperti itu, saya telah mengambil peran untuk terus berinovasi melalui kebudayaan yang tentunya dapat memberikan nilai kepada Gorontalo, bahwa Gorontalo tidak sekadar dinilai di tingkat lokal saja, tetapi di tingkat internasional. Hal ini merupakan hal yang bagus, dan tentunya sebagai peran generasi kemarin, saya telah mengambil peran untuk kemajuan bangsa dan daerah. Terima kasih. Terima kasih. Nomor 15 diberikan pertanyaan oleh Bu Yukoko Akashi. Silakan. Jadi ceritakan gimana ya dulu yang kerja sama UMKM Handclub Indonesia, Handclub dari Gorontalo, yang dulu yang kerja sama yang bukan cuma promosi bicara uang. Bapak udah datang ya lokasi yang lagi dibuat, Bapak udah lihat prosesnya gimana gitu, Bapak udah lihat jadi gitu Pak, coba lihat aja sama yang media, jangan Bapak udah sampaikan sama datanya. Mengunjungi Galeri Olanku kemarin saat kami pembekalan, di mana kami menanyakan proses serta inovasi yang dilakukan oleh para pelaku UMKM itu sendiri. Adapun peran saya sebagai duta UMKM ke depan tentunya yaitu menggalakkan promosi. Yang sebagaimana kita tahu bersama, Ibu Sri pernah mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi yaitu peningkatan teknologi yang lebih maju. Oleh karenanya saya menggalakkan program optimalisasi digital melalui promosi digital, yaitu One Week One Storytelling atau One Week Three Spheres, yang dimana spheres berarti storytelling, promotion, elaboration, acknowledge, sharing, repeat, sharing. Dan ini diharapkan semua ada dalam unsur promosi digital itu semua. Terima kasih. Terima kasih. 15 silakan untuk nomor 20. Baik, 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Menurut pandangan saya, bagaimana dengan produk UMKM yang kurang diminati? Sebagai peran saya sebagai duta UMKM, saya akan turun ke lapangan langsung, melihat bagaimana kondisi UMKM tersebut. Sebenarnya UMKM tersebut memiliki potensi, tetapi kita melihat bagaimana cara dia memasarkan. Maka peran saya sebagai Gen Z yang tentunya tidak lekat dari yang namanya sosial media, maka ini kita menggunakan sosial media ini dengan sebaik-baiknya sebagai wadah dalam kita berpromosi. Terima kasih. Silakan kembali. Dan selanjutnya kami persilahkan Top 10 Duta UMKM Putri untuk maju ke atas panggung. UMKM Putri. Yang pertama, nomor 34.
Yang ketiga, bisa dimengerti? 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. UMKM lokal Provinsi Gorontalo memiliki potensi yang besar untuk kita promosikan. Ketika saya terpilih menjadi duta UMKM, yang pertama adalah program One Day One UMKM, di mana saya akan mempromosikan bersama teman-teman duta yang lain. UMKM bisa lebih luas akses pasarnya dan lebih dikenal. Juga mengangkat storytelling di balik produk-produk UMKM lokal dan juga meyakinkan untuk bersertifikat halal sehingga bisa aman dikonsumsi khalayak ramai. Yang kedua yaitu program YouTube atau Young Entrepreneurship unggul dan berdaya saing. Ini juga jadi program bagi anak-anak muda, mengedukasi anak-anak muda untuk bisa bangga dengan produk buatan lokal dan juga semangat untuk bisa jadi entrepreneurship, membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat lain. Terima kasih. Terima kasih. Silakan kembali, kami persilakan yang selanjutnya. Pertanyaan akan diberikan oleh Ibu Sulastri Husain. Terima kasih. Ini kan sudah menjadi persiapan jadi duta UMKM. Bagaimana pemahaman Anda sebagai duta terkait dengan perkembangan UMKM Gorontalo dan potensi UMKM mana yang akan kita tingkatkan ke depan yang akan menjadi peningkatan untuk masyarakat ekonomi ke depan pendapatan masyarakat. Baik, bisa dimengerti? Bisa. 1 menit waktunya dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sungguh luar biasa. Jika saya menjadi duta UMKM tentunya akan menjadi promotor yang berfungsi untuk mempromosikan UMKM kita yang ada di Gorontalo pada khususnya, dan saya akan membawa terutama adalah Karawang untuk lebih mendunia, bukan hanya bukan hanya fashion, tapi juga bahan olahan pangan lebih lama lagi, lebih banyak lagi ke tingkat mancanegara. Terima kasih. Terima kasih. Silakan kembali ke depan, kami persilakan selanjutnya. Pertanyaan akan diberikan oleh Bapak Bambang Setia Permana. Baik, untuk nomor 49 saya ingin tanyakan apa sih yang disebut dengan UMKM hijau itu, dan sebutkan 2 contoh produk UMKM Gorontalo yang menurut Anda bisa dikategorikan sebagai UMKM hijau. Terima kasih. 1 menit waktu Anda dimulai saat berbicara. Usaha mikro
Pulau Kecil Berindah Hijau yang tentunya mendukung ramah lingkungan. Ada 2 kategori produk unggulan yang ada di Provinsi Gorontalo yang bisa dikategorikan sebagai UMKM hijau. Yang pertama, EcoFree yang menggunakan sumber daya alam. Dan yang kedua dari Lenggana Pustika yang menggunakan program dari limbah botol kaca. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya nomor 31. Pertanyaan akan diberikan oleh Ibu Isnawati Muhammad. Terima kasih. Pertanyaan saya, bagaimana Anda mendefinisikan UMKM yang sukses? Silakan. Bisa dimengerti? 1 menit waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. UMKM yang sukses menurut saya adalah UMKM yang dapat menjangkau seluruh masyarakat Gorontalo. Karena sebelum kita mengenalkan produk kita keluar, tentunya kita harus paham betul produk apa yang ada di Gorontalo atau menjadi ciri khas dari Gorontalo. Seperti program kerja saya, 1 produk 1 cerita, yang dimana kita mengenalkan tidak hanya betapa enak ataupun betapa sehatnya produk kita, tetapi mempunyai storytelling yang sangat luar biasa, mengangkat adat, budaya, dan istiadat Gorontalo. Begitu saja, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya 45. Selanjutnya kami persilahkan pertanyaan diberikan oleh Bapak Alim Niode. Terima kasih. Nomor 45 pertanyaannya sederhana. Sebagai produk budaya, UMKM lokal adalah representasi dari kebudayaan lokal. Apa yang akan saudara lakukan agar produk bisa dipublik tanpa kehilangan ciri kebudayaan lokal? Apakah bisa dimengerti? 1 menit waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kita sebagai masyarakat Gorontalo memiliki banyak budaya. Nah, sebagai anak muda, kita akan menjadi agent of change, yang dimana kita akan menjadi suara dari para UMKM yang ada di Gorontalo. Nah, bagaimana caranya? Yaitu lewat sosial media. Bagaimana kita memberikan edukasi, bagaimana kita mengkampanyekan bahwa bangga produk lokal itu sangat penting. Jadi, buat teman-teman semuanya, kita sebagai pengguna sosial media, baiknya kita menggunakan sosial media dengan sebaik mungkin untuk mempromosikan, yaitu bangga produk lokal. Terima kasih. Terima kasih. Persilakan kembali. Dan sudah selesai pertanyaan dari Dewan Juri untuk seluruh